Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, Ibu Irma Caniago harusnya menjadi anggota DPR seperti Mbak Cantik di Pitaloka. Ya, jadi beliau kawal terus ini tentang pagar laut yang ada di Bekasi, dan pada akhirnya pagar laut tersebut dibongkar sendiri oleh pemiliknya dan juga sekaligus meminta maaf kepada warga. Nah, tapi adanya lagi muncul ternak koplatnya si Mulyono memberikan komentar. Ada dua katanya keuntungan terkait pembangunan pagar laut. Ini agak lain. Seperti apa? Videonya mari kita simak. Jadi itu dia. Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan Waalaikumsalam. siapunya. Balik lagi di Viral for Justice dan hashtag kita masih bongkar pagar laut Bekasi. Nah besti, spill sedikit ya, sudah ada surat dari PLN yang menyatakan bahwa keberatan dengan reklamasi yang dilakukan oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara PT Tunas. dan karena mengganggu aliran suplai listrik Jawa, Madura, dan Bali, dan itu terletak di zona energi yang termasuk dengan objek vital nasional. Ku ingetin lagi, ada satu surat dari Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia yang meminta kepada Kepala BKPM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pak Rosan, tolong dicabut izin dari PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara yang menguasai ruang laut Jawa dengan luas 285,6 hektar. Izinnya hanya lewat OSS, Online Single Submission, dan ini sudah ada citra satelitnya, tidak pernah jadi daratan. Dan Besti, per hari ini karena kita juga melakukan perjuangan bareng di Viral for Justice, terima kasih loh, terima kasih semuanya besti-bestiku, dan juga tentu saja kerja keras dari kementerian lembaga, disegel sama Kementerian Kelautan, disegel sama Kementerian Lingkungan Hidup. Santai kameranya Mbak, santai. Akhirnya PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara membongkar sendiri. Terus kemudian katanya minta Santai maaf kameranya Mbak, oi. karena menyadari sudah menyalahi peraturan perundang-undangan. Kami salah. Kami salah. keliru dalam menerapkan hukum dan undang-undang dan peraturan dan perizinan. Jadi Apakah urusan sudah selesai? Tentu belum. Mantep nih kalau semua pemilik pagar laut ngebongkar sendiri. Yo, Mantep nih. Yo, Semoga yang punya pagar laut di laut-laut Indonesia bagian lainnya bongkar. Sebelum diributin. Cuma Bongkar kameranya lah. santai, Mau Mbak. lah. Terima kasih semuanya, kita tetap kawal termasuk proses hukumnya karena sudah menyatakan juga melanggar peraturan perundang-undangan, proses hukum tetap berjalan termasuk juga Yes. sanksi pidana. Dan guys, Indonesia awasi terus, kita kawal terus. Juga kepada yang terhormat Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Republik Indonesia, tetap loh izinnya di OSS itu harus dibatalkan, cabut izinnya Pak Menteri. Terima kasih para menteri besti-bestiku, tetap semangat Indonesia, love Indonesiaku, udah mulai gelap. Hiu ikan lele, ternyata kita punya presiden cakep. ngomong le. Salah namanya Kenapa, Le? macan Asia. Kenapa nggak serigala Asia? Karena segalak-galaknya macan kalau udah ketangkap tetap aja jadi tontonan sirkus. Nyindir Polri Gitu, dan Le. jajarannya, bahkan TNI. Cuma nyindir doang, omon-omon. Padahal waktu debat dia bilang lawan debatnya itu hanya omon-omon. Ternyata itu diimplementasikan sendiri pada kinerjanya. Kalau nyindir doang masyarakat juga bisa copot Polri-nya. Kenapa nggak berani copot? Karena masih titipan Mulyono. Oh, Cek yes. orang-orang di kabinet yang masih ada titipan Mulyono. Yes. Sengketa laut, sertifikat dasar laut dan pemagaran laut hanya menyuruh bongkar aja. Yo, Tapi nggak yes. berani memproses-prosesnya karena itu adalah proyek-proyek Mulyono juga. Yo, Ngomong yes. le, katanya mau banding tuntutan Harvey Mois, tak hilang kasusnya. Omon le, emang lu pikir penjabat kita utang segitu banyaknya buat kemaslahatan masyarakat? Enggak ya. Presiden kita keluar negeri nyari utang itu untuk apa? Yang pertama dipikirkan itu untuk menggaji para penjabat, para asisten, para seluruh stafnya. Itu yang pertama dipikirkan, untuk menggaji tunjangan para penjabatnya. Nggak ada dulu mikirin kita, nggak ada.
Yang dipikirin itu gaji-gaji mereka dulu. Tuh mereka tuh nyari utang untuk itu dulu. Kita nomor sekian. Tapi untuk bayarnya kita yang dikejar-kejar. Kalau nggak bayar pajak bakal dikejar sampai rumah. Jadi banget bukan? Nih yang katanya negara paling banyak sumber daya alamnya kentut. Kentut. Pak, katanya kepemimpinan Prabowo bakal terancam kalau tidak Kenapa? mengadili orang ini. Emang orangnya siapa sih, Pak? Terancam. Ulangi. Ya itu, Pak, katanya kepemimpinan Prabowo bakal terancam jika tidak adili orang ini. Ayo, Emang siapa kira-kira? Orang ini yang membuat Prabowo kesulitan untuk membawa nakoda yang bernama Indonesia Raya ini melaju dengan kencang karena infrastrukturnya rusak, karena orang-orangnya korup, karena sistemnya juga korup. Jadi Pak Prabowo susah untuk membuat peningkatan ekonomi ini 8%. Siapa kira-kira? Jadi orang itu siapa, Pak? Namanya siapa? Itu ada gambarnya itu. Hah? Ada suara itu, Pak. Tukang bubur lewat, Pak. Jangan-jangan kita lagi di mata-matai, Pak. Lanjut, Pak. Ini ada Pembangunan di daerah laut dengan cara lebih tinggi dari laut ada dua keuntungan. Ini argumen ternak beliau ada nih. Pembangunan di daerah laut ada dua keuntungan. Salah satunya adalah menjadi tanggul rob. Mungkin maksudnya dengan menguruk laut, maka air laut tidak bisa masuk ke darat. Ini dia mungkin merasa pinter dengan komentar saat seperti ini, tapi kelihatan bodohnya. Mungkin waktu sekolah dia cuma plonga-plongo, tidak paham apa yang disampaikan oleh guru fisika. Ya kebanyakan Ternak Mulyono memang kapasitas IQ-nya seperti ini. Ya bang, betul bang. Apa yang kamu sampaikan ini saya bantah dengan teori fisika mengenai air. Kalau nggak salah hukum Archimedes, jika kita memasukkan material ke dalam wadah air, bisa jadi ember, bisa jadi gelas, bisa jadi sungai, bisa jadi waduk, bisa jadi laut, maka air akan meninggi atau muntah dengan volume yang sama dengan material yang kita masukkan ke dalam tempatnya. Jadi apa yang kamu sampaikan ini berlawanan dengan teori fisika. Apakah dengan menguruk laut berarti juga menguruk sungai-sungainya? Karena dengan air laut diuruk, maka posisi air laut akan meninggi dan dia akan mencari posisi yang paling rendah untuk ditempati. Kalau dengan menguruk sekalian sungai-sungainya, emang air laut nggak bisa masuk, tapi akan jadi masalah baru. Jika terjadi banjir dari atas, jika terjadi hujan deras, maka air akan menggenang karena dia nggak bisa keluar ke laut, maka akan terjadi banjir besar yang tidak bisa teratasi. Apakah seperti itu yang kamu inginkan? Mari kita lihat contohnya di Semarang, ketika pemerintah mengizinkan pengurukan terhadap laut, rawa-rawa di Semarang, maka Jalan Pantura itu sampai sekarang tergenang terus, terjadi banjir di daerah yang rendah. Sudah berapa kali itu Jalan Pantura di Terboyo sampai Demak itu ditinggikan, tapi terjadi genangan air terus karena air itu tidak sebodoh Ternak Mulyono. Mereka akan mencari tempat yang paling rendah untuk ditempati. Salam waras, salam akal sehat. Perbaiki cara berpikirmu, wahai Ternak Mulyono, biar gak kelihatan bodohmu. Sepakat bang, kalian Ternak Mulyono, perbaiki cara berpikirmu, atau sekolah ulang aja dah, supaya, ya intinya moga-moga yang di Tangerang juga cepat dieksekusi kasusnya tentang pagar laut di sana, dan semoga contoh yang di Bekasi tadi semoga bisa ya dipidana lah, memberikan efek jerah kepada pelaku kerusakan. Karena kenapa? Masa rakyat kecil nyolong sandal aja itu di penjara bertahun-tahun. Tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.